Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan diagnosis kerusakan pada kendaraan Avanza ini. Kendaraan ini keluaran sekitar tahun 2016 yang bermesin 1 NRFE 4 silinder. Yang akan saya diagnosis itu adalah pada sistem EMS, yaitu Engine Management Systemnya. Di Engine Management System itu terdiri dari 3 bagian, ada sensor, ada CPU ataupun ECU, kemudian ada aktuator. Sensor berfungsi sebagai pendeteksi, bisa mendeteksi suara, mendeteksi suhu, mendeteksi getaran, mendeteksi jarak, dan lain sebagainya. Kemudian merubahnya, mengkonversikannya ke dalam tegangan listrik. Nah, sehingga dikirim ke ECU. Kemudian ECU menerima dan menghitungnya secara cepat dan tepat. Kemudian memberikan perintah kepada aktuator untuk bergerak. Nah, jadi analoginya seperti ini. Kulit kita adalah sebagai sensor, kemudian otak adalah sebagai ECU, kemudian tangan dan kaki sebagai aktuator. Ketika tangan kita menyentuh benda panas, kemudian si sensor akan mengirim informasi ke otak. Sehingga otak menghitungnya secara cepat dan tepat, kemudian memerintahkan tangan untuk segera menjauh pada benda panas tersebut. Nah, tangan di sini adalah aktuatornya. Kemudian maka tangan akan secara refleks akan menjauh dari benda panas tersebut. Jadi kira-kira seperti itu contohnya. Kemudian di kendaraan ini juga seperti itu, ketika mendapatkan informasi dari sensor, kemudian CPU mengolah, kemudian CPU akan memberikan perintah kepada aktuator untuk bekerja. Oke, sekarang kita akan lihat apa saja sensor yang ada pada kendaraan ini, tetapi tidak semuanya, karena ada bagian-bagian sensor yang terletak jauh di bawah ataupun di sela-sela mesin yang tidak bisa kita lihat pada kendaraan seperti ini. Oke, baiklah, saya akan menunjukkan beberapa sensor yang terdapat pada mobil Avanza ini. Di sini ada mesin secara keseluruhan, kemudian di sini ada saringan udara, kemudian ini baterai, kemudian ini radiator, dan di bawah ada exhaust manifold. Nah, untuk di mesin ini ada beberapa sensor yang mudah terlihat, itu ada 2 di sini. Ini adalah sensornya. Ini namanya CMP, ya, Camshaft Position Sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi atau menentukan saat injeksi dan saat pengapian. Nah, di sini sama fungsinya dengan CKP, ya. CKP itu berada di bawah mesin. Sayang di sini tidak terlihat, berada di sebelah puli, yang sama fungsinya untuk mendeteksi putaran mesin sehingga memberikan pasokan untuk bahan bakar. Nah, kemudian berikutnya di sini ada IAT atau Intake Air Temperature Sensor, adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui suhu udara masuk ke intake manifold. Nah, ini intake manifold. Nah, berikutnya di bawah ini terlihat, ya. Ini secara keseluruhan, ya, semua ini. Secara keseluruhan ini namanya TPS, Throttle Position Sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi pedal gas dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan bebas. Nah, ini dia TPS. Kemudian yang berikutnya di sini ada BTS. Ini dia sensor BTS. Ini. Nah, ini terlihat, ya. Dia melingkari dari kabel. Ini sensor BTS untuk mendeteksi arus baterai. Jika baterai bertegangan rendah, maka putaran ideal akan dinaikkan. Ini dia BTS. Kemudian yang berikutnya di bawah, sebentar, di bawah ini yang berkabel merah ini sensor O2. Sebentar, lihat, ya. Nah, itu sensor O2 berfungsi untuk mendeteksi gas buang di saluran exhaust. Ya, fungsinya untuk mengatur pasokan bahan bakar
agar sesuai kebutuhan. Oke, sepertinya itu saja yang terlihat. Sebenarnya ada banyak sekali sensor di sini, seperti ada sensor air pendingin, kemudian sensor knocking. Nah, jadi kalau seandainya ada kerusakan pada sensor, kita bisa mendeteksinya dengan alat bantu, yaitu dengan menggunakan scan tool, atau bisa juga dengan melihat lampu indikator check engine yang ada di dalam. Oke, baiklah, sekarang saya sudah berada di dalam kendaraan, dan saya maksudkan tadi lampu engine itu ketika kunci kontak di-on-kan. Nah, di sini ada beberapa indikator yang seharusnya ketika kendaraan ini menyala ataupun hidup, indikator ini harus mati semuanya. Namun, kalau seandainya lampu engine ini dalam keadaan menyala terus, ya, berarti kendaraan ini terdapat masalah ataupun trouble. Nah, jadi gitu ya. Ketika kendaraan hidup, lampu check engine ini tidak mati, berarti ada masalah pada kendaraan ini. Nah, saya akan coba starter. Oke, semuanya mati ya. Semuanya mati kecuali ini parkir. Ini rem tangan. Itu menyala, saya akan coba turunkan. Nah, jadi kendaraan ini dalam keadaan normal. Tidak ada trouble pada mesin. Dan nanti saya akan mencoba membuat trouble. Saya akan melepas beberapa sensor atau satu atau beberapa sensor, dan kita akan lihat nanti lampu engine-nya menyala atau tidak. Kemudian cara mencari trouble tersebut kita menggunakan alat bantu, yaitu saya gunakan di sini merek Launch X431 Pro. Ini terdapat beberapa versi ya. Saya menggunakan versi lama, belum di-update lagi. Oke, sekarang kita ke scan tool-nya. Oke, baiklah, ini adalah scan tool yang akan saya gunakan untuk mendeteksi kerusakan sensor. Di sini terdapat konektor 16 pin yang akan dipasangkan pada DLC kendaraan ini. Biasanya terletak di bawah kemudi. Ada yang di sudut sana. Kalau untuk kendaraan ini di sini di bawah ini. Jadi kita harus lepas dulu ini. Oke. Dan saya akan pasang di atas ini. Saya akan perlihatkan. Oke, baiklah, saya akan pasang konektor 16 pin pada DLC kendaraan ini. Nah, otomatis dia menyala. Ini akan kita hubungkan, akan kita pairingkan pada tabletnya menggunakan Bluetooth. Jadi kita tidak menggunakan kabel lagi. Setelah konektornya terhubung ke DLC-nya, maka kita on-kan kunci kontak. Oke, baiklah, setelah itu nyalakan scan tool-nya. Kemudian buka aplikasi X431 Pro. Kemudian karena di sini produknya produk Jepang, dipilih ASEAN. Ini ASEAN. Kemudian pilih Toyota. Kemudian kita akan mempairingkan antara scan tool dengan konektornya tadi atau Bluetooth tadi dengan cara klik confirm. Ini confirm. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar. Nah, kemudian pilih yang 16 pin. Setelah itu di sini ada otomatis dan manual. Saya akan coba manual. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis mesin. Bisa dipilih karena di sini saya belum update versi ini, maka saya akan pilih Vehicles Before 2005. Kemudian saya klik order, kemudian without push start. Tunggu sebentar,
proses scanning dimulai. Setelah itu pilih System Selection, kemudian saya ambil di sini powertrain. Kemudian di sini kita bisa memilih apa saja yang akan kita deteksi. Saya akan coba engine NECT. Tunggu beberapa saat. Kemudian di sini kita bisa melakukan read fault code. Kemudian kita mengclearkan memori. Kemudian read data stream, actual test bisa kita lakukan di sini. Saya akan coba melakukan actuation test. Di sini kita bisa melakukan pendeteksian aktuatornya. Saya di sini akan mencoba melakukan pendeteksi atau mengetes aktuator dari fan elektrik. Nah, ini dia. Yes. No monitoring data. Kemudian ketika saya on kan, di sini ada tulisannya on, maka fan akan menyala. Itu terdengar suara fan. Kemudian saya off kan. Saya off kan. Oke, itu sebenarnya kita bisa melakukan pengetesan yang lain, tetapi tidak terlihat atau tidak terdengar ya. Nah, jadi untuk contoh ini saya melakukan pengujian pada cooling fan tadi. Nah, jadi saya akan mencoba melakukan data kodenya ini. Nah, jadi mesin dalam keadaan normal. Saya akan mencoba melakukan melepas dari sensor CMP. Saya coba lepas. Nah, di sini langsung terbaca. Si scan ini mendeteksi bahwa tidak ada arus ke CMP, diibaratkan itu rusak. Nah, jadi di sini keluar P0010 camshaft position. Jadi dalam keadaan rusak, dia sudah terbaca ya. Kemudian saya akan coba melakukan pelepasan lagi pada map. Tuh yang di sana. Nah, di sini ada intake air temperaturnya sudah terlepas. Nah, jadi sini terbaca. Nah, jadi untuk melakukan pendeteksian kira-kira seperti itu caranya. Kemudian saya akan coba pasang lagi. Ini saya pasang lagi. Setelah itu saya back. Saya akan lakukan penghapusan memori karena tadi sudah terdata ya. Clear memori. Yes. Tunggu sebentar. Oke. Dan kita coba cek lagi. Nah, jadi dalam keadaan normal ya. Kira-kira seperti itu contohnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.